dia. Apa isi yang terdapat dalam kotak tersebut? Dibuka. Ternyata isinya yaitu bahwasanya nanti akhir zaman ini nabinya belum ada, tapi sudah ditulis di dalam Taurat. Di dalam Injil Matius pun ditulis bahwasanya nanti pada akhir zaman akan ada seorang nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu dan bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perintah untuk melaksanakan maulidnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan tidak ada, bahkan memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim yang berbunyi, laqad kana lakum fi Rasulillah bi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam tauladan yang baik untuk meneladani daripada sifat serta akhlak baginda kita Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut. Kalaulah kita diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Allahnya untuk membaca sejarah, tentu kita seluruhnya ini tidak akan mampu untuk membaca sejarahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mungkin tidak hafal kapan dilahirkannya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut. Kalau saya tanya, ini tiap malam Sabtu kita membaca yang namanya Dia Ulami. Kira-kira Rasulullah itu lahir pada tanggal berapa? Miladianya tanggal berapa? Halo? Miladianya tanggal berapa? Miladiyah itu kan Qamariyah 12 Rabiul Awal. Kalau Qamariyah kita tahu 12 Rabiul Awal tahunnya tahun gajah. Tetapi kalau kita teliti, kita amati kapan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut dilahirkan pada tahun miladiah. Baru itu saja tidak tahu. Halo, katanya cinta kepada Rasul. Tapi kenapa tidak hafal tahun miladiahnya Rasul dilahirkan? 12 April tahun 500. Wah, ini sejarah jeblok semua ini. 576 miladiah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk apa? Untuk meneladani baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mungkin kita semuanya ini tidak mungkin hafal sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya tanyakan kepada antum sekalian, mana lebih cepat hafal lagu daripada sejarah? Lagu. Oleh karenanya pada zaman Salahuddin Al-Ayyubi itu diadakan satu perlombaan untuk menggugah cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dibuatlah qasidah, dibuatlah burdah, dibuatlah nasr yang berbentuk nyanyian agar apa? Agar umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cepat untuk menghafal tentang sejarah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nyanyikan cepat hafal ya. Cepat. Makanya sejarah Nabi pun kita nyanyikan. Namanya bukan lagu tapi pun sudah nasyid. Nasyid. Yang tadi kita baca, bagaimana bacanya? Salamu alaik Zainal
Karena apa? Diunggah dengan apa? Dengan lagu-lagu yang menarik kepada kita. Itu namanya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam teladan yang baik. Satu contoh yang tadi saya baca pembukaan dalam Maulid Tiba, al-hadisus sani an atadni yasari an ka'bil ahbar qala allamani abit taurata illa sifron wahidan. Dari Atha bin Yasar dan Ka'ab bin Ahbar, dia mengatakan qala allamani abit taurata illa sifron wahidan. Dia berkata bahwa sesungguhnya orang tuaku mengajarkan aku Taurat seluruh isinya kecuali satu suhuf saja, satu sahifah saja. Bagaimana diteruskan lagi? Apa Bib? Sore? Belum, sebelum itu. Kemudian satu suhuf tersebut, satu lembaran tersebut dimasukkan ke dalam kotak. Wa yudkhiluhu sunduk. Dan ketika itu Atha bin Yasar, ini Atha anaknya Yasar, ini Yasar berkata kepada Atha, wahai Atha, aku telah ajarkan kamu isi Taurat seluruhnya kecuali satu lembar ini, jangan kau buka. Jangan kau buka sama sekali ini satu lembar tersebut. Dan kalau anak-anak dahulu itu taat-taat kepada orang tuanya, tidak pernah itu dibuka. Satu lembar Taurat yang berada di dalam kotak tersebut tidak pernah dibuka. Karena memang anak dahulu itu jangankan dibentak, jangankan dengan kata-kata, dengan kedipan mata pun itu anak sudah taat kepada orang tuanya. Tapi sekarang bagaimana? Halo? Jangankan kedipan mata, dengan suara saja dia balas dengan suara. Bagaimana mendapatkan keberkahan ilmu kepada orang tuanya? Baru diperingatkan kepada orang tuanya, dia telah mengangkat suaranya. Betul? Banyak nggak yang seperti itu? Betul, banyak. Banyak sekali anak-anak kita seperti itu sekarang ini. Karena apa? Karena arus globalisasi yang begitu dahsyatnya masuk ke dalam relung-relung hatinya hingga mendobrak daripada nafsunya, berani dia itu untuk menghargai orang tuanya. Anak dahulu itu patu-patu, makanya hidupnya berkah, hidupnya maju, hidupnya itu dinaungi dengan ilmu-ilmu agama. Sehingga apa? Sehingga dia itu menjadi anak yang soleh, yang selalu patuh kepada kedua orang tua. Ini Atha bin Yasar tidak dibuka. Tidak dibuka kotak tersebut. Maka ketika meninggal dunia orang tuanya, falamma mata abi fatahtuhu fa idza huwa nabiyyun yakhruju akhiruz zaman. Maka tak kala orang tuaku meninggal, penasaran dia, apa isi yang terdapat dalam kotak tersebut, dibuka. Ternyata isinya yaitu bahwasanya nanti akhir zaman ini nabinya belum ada, tapi sudah ditulis di dalam Taurat. Di dalam Injil Matius pun ditulis bahwasanya nanti pada akhir zaman akan ada seorang nabi yang mana dilahirkan di kota Mekah dan hijrah ke Madinah, kekuasaannya meliputi negeri Syam. Itulah siapa? Baginda kita Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bentuknya belum ada, orang tuanya pun belum ada. Abdullah belum ada, Siti Aminah belum ada, tapi baginda kita Rasul sallallahu alaihi wasallam telah dituliskan di kitab Taurat tersebut tentang bagaimana perilaku
dan watak serta akhlak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya tadi dalam kitab apa berjanji diterangkan salamu alaik zainal anbiya assalamu alaik atqal atqiya. Assalamu alaik, keselamatanlah bagi engkau wahai Muhammad, zainal anbiya, seagung-agungnya nabi. Karena memang Rasul sallallahu alaihi wasallam bentuknya begitu gantengnya, begitu indahnya, tingginya pun tidak tinggi dan tidak rendah. Jikalau mereka duduk bersama-sama dengan para sahabatnya, ini baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pundaknya di atas daripada pundaknya para sahabat. Tidak ada yang bisa memandang Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan bayangannya pun tidak ada. Ketika dia berjalan melewati daripada matahari, bayangannya pun tidak tampak ketika itu. Karena apa? Karena begitu mulianya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.